Ya, pemirsa, untuk mengetahui pergerakan harga komoditas hingga sore ini kita telah terhubung dengan Penny Maranti, Wakil Pialang Senior Equity World Futures Prioritas Trillium Surabaya. Baik, Bu Penny, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Bagaimana transaksi komoditas hingga tengah pekan ini, Bu Penny? Terima kasih. Dengan terus berjalannya program vaksin COVID-19 secara global, disertai dengan tambahan stimulus 1,9 triliun dolar dan program The Fed mempertahankan suku bunga rendah 0,25%. Lihat ekonomi US dan global terus membaik, indikasi pulihnya ekonomi global pun terlihat melalui stabilnya harga minyak dunia di angka 70 dolar per barel. Kemudian untuk tingkat pengangguran juga sekarang sudah mengalami penurunan karena mulai dibukanya area restoran dan juga sosial lainnya dengan batasan protokol kesehatan. Umumnya bila harga minyak dunia naik, sektor komoditas juga akan mengalami kenaikan, potensinya membaik. Sektor industri global pun juga ikut meningkatkan konsumsi komoditas secara masif. Seperti itu. Oke, Bu Penny, analis menilai bahwa harga emas kemudian kembali bisa menembus di 1.900 menuju 2.000. Peluangnya secara terbuka. Seperti apa kemudian Anda melihatnya untuk prospeknya hingga akhir pekan? Baik, untuk secara teknis, Equity World Futures Trillium Surabaya menganalisis emas berjangka bulan Juni masih bergerak dalam tren naik. Tujuannya kenaikan harga itu bullish. Berikutnya adalah untuk menghasilkan penutupan di atas resisten solid di tertinggi Juni di angka 1960 US dollar. Tujuan pergerakan harga emas jangka pendek berikutnya adalah mendorong harga berjangka ke angka teknis yang solid di batasan bawah 1850 US dollar per troy ounce, lalu akan bergerak menuju batasan hingga di angka 1960 dolar per troy ounce. Untuk resisten sendiri terlihat di kisaran 1896 sampai di angka 1920 US dollar. Sedangkan untuk support sendiri terlihat di kisaran 1850 sampai di angka 1865 US dollar. Dengan pergerakan itu, Bu Penny, bagaimana kemudian rekomendasi Anda untuk jangka pendek hingga menengah untuk komoditas emas dengan adanya sentimen pergerakan dolar Amerika Serikat? Baik. Untuk secara teknis, pergerakan emas mingguan masih menunjukkan tren naik yang sangat kuat. Harga emas dalam waktu dekat akan mencapai level 1960 dolar per troy ounce. Sedangkan secara fundamental sendiri, pasar emas masih dibayangi kekhawatiran akan inflasi US dan potensi The Fed kemudian mengurangi dukungan terhadap ekonomi US sendiri berupa mengurangi pembelanjaan obligasi dan kenaikan suku bunga rendah 0,25%. Runtuhnya mata uang digital kripto itu juga membuat pelaku pasar mengalihkan dana ke sektor safe haven yaitu emas. Karenanya saya dan Equity World Futures Trillium Surabaya menyarankan untuk tetap menyimpan posisi long buy, terutama bila harga di bawah 1890 dolar per troy ounce. Emas tetap akan menjadi primadona premier hingga momentum Hari Raya Emas di Diwali di India bulan September mendatang ini. Oke, komoditas lain ya Bu Penny, bagaimana saran Anda bagi pelaku pasar untuk komoditas kopi? Baik, jika dilihat grafik secara komoditas kopi, untuk bulan Juni harga komoditas kopi masih tetap stabil, apalagi musim yang sangat mendukung. Saya harapkan tidak terjadi sentimen bencana seperti hujan badai, tsunami, hama, kemudian kemarau panjang. Dari sisi fundamental, mulai melonggarnya PSBB di beberapa daerah, dan meredanya tingkat infeksi COVID membuat potensi kenaikan lebih lanjut akan terjadi untuk komoditas kopi. Saran untuk menyimpan posisi long buy bagi komoditas kopi tetap menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan. Oke, bagaimana dengan rekomendasi Anda untuk kolen dan juga kakao hingga akhir Juni? Sentimen apa yang harus diwaspadai pelaku pasar? Baik, jika melihat grafik harga komoditas kakao dan olein, untuk bulan Juni harga komoditas kakao dan kopi juga masih tetap stabil. Musim yang sangat mendukung untuk komoditas kakao, saya harapkan tidak terjadi sentimen bencana seperti hujan badai, tsunami, seperti yang tadi saya sampaikan, dan juga kemarau panjang. Dari sisi fundamental, mulai dari melonggarnya PSBB di beberapa daerah dan meredanya tingkat infeksi COVID, membuat potensi kenaikan lebih lanjut akan terjadi untuk komoditas kakao dan olein sendiri. Sedangkan untuk komoditas olein, sentimen serangan dunia maya terhadap perusahaan pipa kolonial US yang telah menutup sistem pipa
dan menghentikan sebagian besar distribusi minyak di pantai timur akan tetap menjadi fokus perhatian selaku pelaku pasar. Saran untuk menyimpan posisi long buy bagi komoditas kakao dan olean masih tetap menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan. Oke, baik. Terima kasih informasi dan analisis dari Anda, Bu Penny. Pemirsa, demikian Penny Maranti, Wakil Pialang Senior Equity World Futures Prioritas Trillium Surabaya.